Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah sumpah deh, yang kamu lakukan ini benar-benar akan bisa merubah hidup kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Aku pakai 3 kartu. Ini untuk yang terakhir, yang kedua aku pakai. Terus ini juga ada kartu tarot ya. Dan ini juga ada kartu oracle pesan untuk kamu. Eh, tapi ingat ya, Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, buat Leo, kita akan shuffle kartunya ya. Aku pakai kartu ini duluan ya, karena di zodiak Capricorn sampai Gemini itu aku pakai baju kartu oracle ya, baju pula ya. Oke, Leo, kita fokus ke kartu ini. Sumpah deh, yang kamu lakukan ini benar-benar bisa merubah hidup kamu. Apa itu yang kamu lakukan ya? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, nanti juga bahagia lagi. Di sini, oh ya, ini dia. Ya Tuhan, silakan apapun yang terjadi padaku hari ini, besok dan lusa, aku yakin bahwa Engkau maha baik, maha kaya, dan maha tahu. Nah, jadi yang kamu lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Menerima semua apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Karena kamu tahu pada akhirnya, apa yang Tuhan berikan kepada kamu itulah yang terbaik. Itulah takdir kamu yang terbaik. Walaupun kamu menerima kekecewaan, menerima kesedihan, entah itu mungkin kamu kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan pasangan, tapi yakinlah itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kamu. Karena akan ada sesuatu hal yang baru di depan akan kamu dapatkan nantinya. Ya, kita akan bahas nantinya apa yang kamu dapatkan di masa depan. Ya, nah jadi sekarang berusaha untuk menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kamu. Ya, walaupun kamu ditipu sekalipun dulunya ya oleh seseorang ataupun orang yang dekat dengan kamu, entah itu keluarga, teman dekat atau pasangan, ya terima. Karena kamu melakukan apa juga nggak bisa. Mau berbuat apapun, mengembalikan kepada keadaan semula juga nggak bisa. Itu semua sudah terjadi. Yang kamu lakukan sekarang adalah menerima, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan ya masalah gitu loh. Karena yakinkan diri kamu bahwasanya itu adalah proses dalam hidup kamu untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan kamu. Oke? Nah, itu yang terpenting. Karena hidup kita ini ya yang miliki adalah Tuhan ya. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita bukan milik orang tua kita bukan milik siapapun, kita adalah milik Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Jadi apapun yang kita lakukan itu karena Tuhan, ya. Apapun agama kamu kita sama. Walaupun Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, nah itu sama. Ajarannya itu pasti menuju kebaikan, ya. Jadi ini. Oke, intinya terima dulu apa yang kamu dapatkan. Karena itu juga nantinya akan bisa merubah hidup kamu, akan lebih positif, akan lebih benar-benar kamu survive gitu ya. Oke. Nah, ini lagi ya. Kalau Tuhan mudah marah, mungkin kita udah paling sering dimarahin ya. Tapi buktinya sekarang kita masih dikasih kesempatan kan. Artinya Tuhan sayang banget sama kita. Ya mungkin kamu dikasih masalah, kamu dikasih ini, dikasih itu yang membuat kamu merasa capek nih ya. Tapi di situ kamu akan merasa, kenapa ya aku selalu dapat masalah? Ternyata Tuhan sayang sama kamu. Tuhan ingin kamu berubah. Tuhan ingin kamu lebih baik. Tuhan ingin melihat ya apa yang baik di mata kamu, yang buruk di mata kamu. Itu harus kamu lakukan. Mana yang benar menurut kamu? Ya, itu. Jadi arti kata pasti akan ada rencana Tuhan untuk kamu yang lebih indah. Dan selagi kamu bisa bernapas, arti kata kamu masih diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk memperbaiki semuanya. Ya, justru terkadang orang-orang yang tidak diberikan masalah, mungkin Tuhan udah mengabaikan dia begitu loh. Jadi kita berpikirnya seperti itu aja. Untuk diri kita sendiri dulu. Jadi kalau orang lain, ya intinya jangan bandingkan diri kita dengan orang lain gitu, ya. Oke?
Apalagi di sini? Tuhan yang kabulin doa kita atau kita yang nggak siap kalau Tuhan kabulin doa kita, ya. Jadi itu yang benar-benar, harus kita pahami. Mmm, ya mungkin apa ya, kita udah berdoa, kita udah berusaha, tapi Tuhan belum mengabulkan. Arti kata, Tuhan tahu kapan kita akan menerima apa yang kita minta, ya. Tuhan pasti akan tahu. Jadi mungkin lebih bersabar, lebih menyerahkan kepada Tuhan, karena yakinlah Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita. Itu yang kamu lakukan ya. Nah ini, bangun pagi kerjaan numpuk, tugas numpuk. Lebih baik daripada bangun pagi nggak tahu mau ngapain. Nah ini mungkin kamu pilih yang mana? Lebih baik mungkin yang awal ya, kita punya tujuan jadinya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita, oh ini pekerjaan banyak ya, ini udah menyuci lagi, masak lagi, bersih-bersih rumah lagi, itu kalau ibu rumah tangga ya. Nah tugas numpuk lagi, nah itu ya kita kerjakan. Lebih baik daripada kita nggak tahu mau ngomong ngapain. Kalau udah nggak tahu mau ngomong ngapain, otomatis kita nggak punya tujuan hidup ya, seperti itu. Oke? Jadi, andai kata di sini kamu mungkin mulai membuat rencana untuk, kehidupan kamu ke depannya, itu yang harus kamu lakukan, karena dengan punya rencana kamu itu punya tujuan. Dan dengan punya tujuan kita akhirnya berusaha dan memaksimalkan untuk mewujudkannya ya, oke. Sering nggak ngerasa ingin seperti orang lain? Nah, nggak apa-apa, itu biasa kok. Cuman yang harus dipikirkan adalah mereka juga punya kesedihan, cuman mereka udah bisa ngontrol, ya. Jadi kita manusia itu sama. Semua manusia itu pasti punya masalah, ya. Walaupun mungkin kita lihat orang lain itu, oh dia bahagia, dia udah kaya, dia sukses, dia kayak udah punya ini, punya itu. Kenapa sih aku kok begini-begini saja? Nah, terkadang kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya orang itu juga punya masalah dan kita nggak tahu cara dia bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan itu, mendapatkan, keberhasilan itu, kita nggak tahu caranya bagaimana. Mungkin dia sudah berjuang mati-matian gitu ya, sampai titik darah penghabisan ya, tapi kita nggak tahu bagaimana bagaimana dia berjuang, yang taunya kita dia sukses gitu loh. Nggak tahu dulunya dia mungkin entah makan nasi pakai garam gitu ya, kita nggak tahu. Nah, itu harus benar-benar kita pahami ya. Arti kata, coba kita kontrol ya semuanya dalam diri kita, berusaha berbuat baik, melakukan hal positif karena dengan begitu kita juga akan mendapatkan hal-hal yang positif ya. Oke, menyerah itu bukan solusi, nggak akan bawa kita kemana mana. Jadi jangan nyerah ya, kalau capek istirahat dulu, masih ada besok. Aku yakin kamu pasti bisa berhasil. Jadi kamu kalau udah punya masalah, kalau udah punya ini, punya itu, membuat kamu capek, kamu jangan menyerah. Arti kata, ya kalau kamu capek istirahat dulu. Baring dulu, tidur dulu, tunggu esok pagi lagi gitu ya. Lakukan lagi apa yang bisa kamu lakukan. Ya berusaha, berdoa, itu jangan kamu tinggalkan. Ya, karena dengan begitu Tuhan pasti akan melihat perjuangan kamu. Akan ada hasil dari perjuangan kamu. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari kartu orakel dulu ya. Setelah itu baru kita lihat dari tarot apa yang kamu lakukan di sini. Oke. Oke. Kita akan coba lihat apa yang kamu lakukan sehingga membuat kehidupan kamu berubah di sini. Ya. Dan kita juga akan melihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu juga. Wow, ada transformasi. Kamu benar-benar merubah kehidupan kamu, merubah diri kamu. Yang mungkin dulunya kamu yang kekanak-kanakan. Ah, nggak mungkin dong kalau aku kekanak-kanakan, siapa yang suka sama aku gitu loh. Ya, secara mungkin aku laki-laki. Kalau aku punya pasangan, otomatis aku akan menjadi kepala rumah tangga gitu loh. Aku akan bertanggung jawab pada kebahagiaan anak dan istri aku gitu. Jadi di situ kamu mulai berubah menjadi orang yang bijaksana, menjadi seorang pekerja keras ya. Kamu memaksimalkan apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Nah, itu yang kamu lakukan. Sehingga pada akhirnya ya semua akan berubah. Pasti akan berubah gitu loh. Tuhan pasti akan melihat apa yang kita lakukan. Nah, dengan begitu aku juga melihat ada present. Mungkin di dalam hidup kamu itu banyak momen-momen yang membuat kamu merasa belajar gitu loh, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan ya. Akhirnya dengan begitu hadirlah sesuatu hal yang baru gitu ya. Sesuatu hal yang mungkin tidak kamu pernah bayangkan sebelumnya. Mungkin orang-orang yang satu circle dengan kamu, orang-orang mungkin satu frekuensi dengan kamu, dia hadir ke dalam hidup kamu
Dan itu juga berguna untuk perkembangan hidup kamu ke depan, perubahan hidup kamu ke depan. Karena kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang baik, otomatis hidup kita akan jadi jauh lebih baik. Tapi kalau kita berada di lingkungan toksik ya, otomatis hidup kita akan benar-benar toksik juga. Kita akan terkontaminasi dengan energi-energi mereka. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi jika kamu melihat ada lingkungan yang toksik, hindarilah, batasi diri kamu. Karena dengan begitu hidup kamu mungkin akan lebih bisa menemukan energi-energi positif, orang-orang yang mungkin tidak toksik begitu. Ya, itu. Makanya di sini kalau kita benar-benar sudah berusaha lebih baik, ya mungkin ada juga yang bertanya, "Aku sudah melakukan hal yang baik, Kak, tapi kenapa hidup aku biasa-biasa aja, hidup aku nggak berubah?" Mungkin belum ada ketulusan dalam diri kamu, masih ada keraguan dalam diri kamu. Sekarang yakinkan diri kamu, kamu itu bisa. Walaupun mungkin tidak instan yang kamu dapatkan, kamu yakin ada waktunya semua itu akan kamu dapatkan ya. Oke? Release. You have the ability to give over unwanted energy to the loving force of the universe. Jadi kamu akan benar-benar bisa menunjukkan ya, uh, mungkin ada hal-hal yang tidak kamu inginkan dulunya, itu bisa kamu lepas, kamu singkirkan, dan kamu akan bisa menunjukkan hal-hal yang benar-benar membuat, wah inilah ya kehidupan aku sekarang. Aku bisa menunjukkan. Aku bisa membuat orang-orang mungkin melihat aku seperti ini saat ini. Aku sudah berubah, aku sudah jauh lebih baik ya. Sehingga akhirnya apa yang kamu uh, tunjukkan kepada mereka itu akan membuat mereka kagum gitu loh, percaya sama kamu ya. Mungkin kamu akan lebih dihargai begitu. Ya. Ini ada respect. You follow everyone unique. Kamu memang benar-benar punya nilai di mata orang-orang. Kamu itu unik gitu loh. Sehingga banyak orang-orang yang respect kepada kamu, banyak orang-orang yang akan mengejar kamu, banyak orang-orang yang akan mencari perhatian kamu ya di sini. Karena kamu itu sudah jauh lebih baik gitu loh. Kamu terkadang kecantikan, kegantengan kita itu bukan dari paras kita, dari luar saja, tapi dari dalam hati kita. Kalau hati kita udah benar-benar menunjukkan kepositifan gitu ya, hal-hal yang baik, maka itu aura positif akan muncul, ya. Energi-energi positif akan muncul. Maka sehingga banyak orang-orang yang akan ingin dekat dengan kamu karena mungkin mereka merasa nyaman, mereka merasa ya apa ya, merasa terlindungi begitu ya dari kamu ya. Ini ada vision. No matter that, you see the bigger picture of loving just universe. Ini ada yang kamu lihat di sini. Sesuatu hal yang besar ya, yang kamu akan melihat suatu gambaran besar tentang sebuah cinta. Dan hanya Tuhan lah yang mungkin akan bisa memberikan itu kepada kamu. Ya, apa yang sudah kamu lakukan? Ya, mungkin berbuat baik, berubah diri kamu ya, melakukan hal yang positif, berempati. Dengan begitu, banyak orang-orang yang merasa makanya mungkin Tuhan berikan hal positif juga kepada kamu, oke? Nah, kita akan coba lihat di sini dari kartu tarot ya, apakah yang terbaca untuk selanjutnya di kehidupan kamu. Kita juga akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Ya. Ada di Emperor. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Aries, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, sama. Dan ada The Chariot, ada Cancer. Cancer kuat ya di sini ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik, Leo. Kita akan coba lihat. Di Emperor. Nah, kamu benar-benar sudah menjadi orang yang bijaksana. Kamu akan benar-benar sudah menjadi seseorang yang banyak dikagumi banyak orang gitu ya. Dan bahkan banyak orang-orang yang akan mencari kamu untuk berkomitmen. Tetapi mungkin tidak semua yang kamu miliki, enggak. Pasti salah satu lah ya. Dan akhirnya mungkin kamu bisa memilih mendapatkan orang yang tepat ya. Karena mungkin bisa saja entah itu kamu nanti yang posesif atau pasangan kamu yang posesif, tapi kamu bisa menerima kekurangan masing-masing. Itu hebatnya ya. Jadi ini dari bottom of the deck, tapi semua itu berkat kesabaran kamu, berkat keuletan kamu, berkat perjuangan kamu dan usaha kamu ya, sehingga kamu bisa menaklukkan keadaan ini. Semuanya ya kamu yang akan kamu dapatkan adalah sebuah keadilan, sebuah hal-hal baik, sebuah karma baik ya di sini. Oke? Nah, di sini juga ada Seven of Cup. Nah, ini dia yang aku katakan, kamu pada akhirnya akan mendapatkan pilihan-pilihan dalam hidup kamu.
Entah ini pilihan terhadap seseorang, cinta, atau pekerjaan, ataupun dunia kamu sendiri, di mana kamu berhak untuk memilih satu di antara 7 energi ini. Mungkinkah di antara 7 orang ini misalnya salah satu yang terbaik buat kamu? Semoga aja kamu akan menemukan. Gunakan intuisi kamu untuk melihat, merasakan di antara mereka-mereka ini mana yang terbaik, atau tentang pekerjaan. Banyak hal di sini. Ya karena ini luas ya. Tapi ini lebih lebih ke perasaan ya, lebih ke cinta ya aku lihat ya. Mungkin beberapa dari Leo di sini percintaan kamu itu mungkin maksudnya itu tentang keuangannya kamu itu udah stabil, tapi percintaannya kamu yang mungkin agak ribet ya, tapi pada akhirnya kamu akan bisa menerima. Karena Leo itu banyak ya, orang-orang yang suka sama dia. Orang-orang kayak selalu banyak kagum sama Leo ya. Karena kepribadian Leo itu yang cukup unik. Leo juga orang yang unik gitu ya. Nah, mungkin banyak, tapi di antara mereka-mereka itu kamu akan bisa melihat mana yang terbaik menurut kamu. Oke? Di sini ada Ten of Cup. Ten of Cup ini adalah gambaran suatu kebahagiaan. Maka ya saat kamu menemukan seseorang yang tepat, disitulah kamu akan merasakan adanya kebahagiaan yang cukup luar biasa. Sampai kamu menua bersama dia. Kamu akan punya anak, ya. Kamu akan bahagia bersama, ya. Arti kata antara kamu dengan dia itu sudah ada saling memahami, saling menguatkan, saling memberikan effort, ya. Ya, kalau udah ada saling pengertian satu sama lain, itu membuat hubungan keluarga kita akan harmonis. Hubungan kita dengan pasangan itu akan makin harmonis. Ya, ini dia. Mhm. Aku juga merasakan seseorang ini mungkin akan memperjuangkan kamu karena dia tahu kamu itu adalah yang terbaik. Dia tahu ya, mungkin dia juga menerima kekurangan kamu. Dengan menerima kekurangan kamu itulah akhirnya dia merasa bahagia, dia merasa happy. Karena dengan mencintai kekurangan seseorang, itu akan menjadikan hubungan kita langgeng, begitu. Apalagi ya kita tahu diagnostis ini adalah di mana kamu itu selalu mempercayai Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu. Walaupun kamu diterpa masalah, diterpa musibah, apapun gitu ya, kamu tetap menerima dengan sabar, dengan ikhlas ya, sehingga akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu. Akan banyak orang-orang memperjuangkan kamu, ya tidak hanya satu atau dua ya, bahkan lebih. Tetapi di situ kamu nanti akan menemukan mana yang terbaik menurut kamu, mana yang pantas buat kamu. Nah, itulah dia, ya. Oke, Leo. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Leo, apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun yang kamu lakukan itu akan bisa membuat hidup kamu berubah. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang positif seperti apa yang mungkin kartu ini katakan ya. Bahkan mungkin jika kamu mendapatkan referensi yang mungkin lebih ya kita lakukan karena bukan tabur tuai itu pasti akan ada. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya. Terkadang kita nggak sadar melakukan hal ini, melakukan hal itu kita nggak sadar. Ya, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Namanya kita manusia itu pasti penuh dengan dosa, ya. Oke, Leo, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.